Yo, what's up bro crypto sekalian. Jumpa lagi bersama gue di update harga Bitcoin ya. Sebelum itu gue minta maaf dulu. Sekitar 1 minggu lebih ya gue belum upgrade video lagi, update video lagi. Ya dikarenakan ada satu kesibukan lain. Gue juga ada garap airdrop. Nanti di lain video gue mungkin bisa bahas ya, gue lagi garap project apa, airdrop apa gitu ya. Oke, sebelum kita beralih ke price action, kita mungkin mampir dulu ke sini ya. Kita cek dulu di ETF Bitcoin ya, flow-nya. Oke, untuk tanggal 7 ya, terakhir kemarin market close ada outflow sekitar 558 juta dolar ya, dan ini cukup gede. Jadi sempat ada inflow di tanggal 6-nya sekitar 239 juta dolar. Sekarang ada outflow. Outflow-nya kemarin sih hari Jumat itu ya. Tanggal 7 tuh hari apa sih? Ya, Jumat ya. Karena hari ini hari Senin market juga baru open, nanti US Open. Jadi mungkin entah itu nanti malam atau besok ada inflow maupun outflow lagi, itu bisa kita pantau lah. Cuman kemungkinan keluarnya ya mungkin masuk Indonesia per tanggal 11-nya, besok pagi gitu, dini hari juga bisa. Oke, untuk liquidation heat map sendiri, outlook 1 hari ya, yang pasang long position itu udah tebel lagi, perlu diperhatikan. Ada di area harga 102.500, 101.800. Ini tebel-tebel sih, ini juga tebel lumayan. Dan yang terdekat itu ada di 105.300. Untuk short squeeze-nya yang pasang short ada di harga 107.500 ya. Dan harusnya ini bentar lagi kena liquidation. Outlook 1 minggu. Wow, amazing. Bisa dilihat ya. Banyak short squeeze yang terjadi. Short squeeze itu apa sih? Short squeeze itu posisi likuidasi untuk orang yang pasang short. Kemarin di harga 105 sekian ya. Sebenarnya yang bawah yang buat gua concern tuh sebenarnya area bawah sih. Ini nggak kalah tebel loh, banyak sih. Di harga 108 sampai 98.200 itu tebel. Total ada 120 juta dolar ya, bila harga ini dikunjungi lagi gitu. Lalu untuk outlook volume-nya, antara ya pasang long dan short itu gue bilang 60-40 lah, 60-40. Jadi sekarang ini per 1 hari ya condong ke long, banyak long, shortnya juga masih banyak, tapi ya kita lihat masih dominan yang long untuk outlook 1 hari ya. Di sini juga sama aja.
Untuk range harga itu ada di kisaran 105 sampai terendahnya itu ada di 101 ya. Dan I think itu harga yang bisa kemungkinan dikunjungi kembali oleh Bitcoin. Nanti kita bahas teknikalnya ya. Kalau outlook 1 minggu ada di maksimum pain-nya ya, maksimum banget nih 97.100. Well, apakah itu bakal dikunjungi Bitcoin untuk short term? Maybe bisa aja sih. Jadi dia nanti untuk retest ya terhadap low kemarin yang terbentuk di harga 98 ya. Lalu untuk price actionnya sendiri, ini gue nggak ada yang dihapus-hapus ya, hasil analisa gue kemarin. Jadi trendline yang kemarin gue bentuk itu memang dibablas tuh di tanggal 4 November ya, awal bulan banget tuh dibablas. Karena memang ya buat teman-teman yang belum tahu, trendline itu sebetulnya sifatnya cukup subjektif ya. Dia kalau trendline itu kurang kuat acuannya bila mana untuk menentukan itu adalah titik bottom ataupun titik entry tertentu lah. Kalau kita mau pasang posisi itu memang kurang objektif, terlalu subjektif memang kalau pakai trend line. Dan nyatanya dijemput tuh, dijebol ya, sampai titik terendahnya ada di 108.800 ya. Lalu dia sekarang rebound ke atas ke harga 106.400. Nah, ini berkorelasi sama yang tadi ya. Wah, sorry ya lemot ya. Ini 107.400 ya. Sekarang 106.300. Well, menurut gue sih itu hanya butuh sedikit lagi ya, hanya butuh segedipan mata aja sih bisa buat ke likuidasi ya. Apakah harga kemarin ini adalah bottom daripada pergerakan Bitcoin di bulan ini, November, kuartal 4 gitu? Maybe yes, maybe no. Karena buat gue sudah biasa Bitcoin itu ketika ingin naik ya. Kalau Bitcoin, habitnya Bitcoin itu sebelum dia naik tinggi, dia ada yang namanya fase retest. Entah itu retestnya ke low point yang sama maupun ya bisa aja nge-sweep ke bawah lalu lanjut ke atas. Begitu. Acuannya apa bang? Ada di time frame weekly ya. Weekly kita ubah settingan EMA-nya dulu ya. Kita bisa pakai EMA 55 untuk menentukan weekly bottom testingnya. Di situ soalnya ada support and resistance, ada resistance sorry. Jadi memang benar kan di harga 99 lah ya, 98 kemarin itu dia testing EMA 55. Karena EMA 55 ini bukan main ya guys, dia tuh sering ditandai sebagai top lokal bottomnya Bitcoin sebelum dia rebound ke atas. Walaupun udah testing, tapi pada kenyataannya weekly kan, candle weekly kan baru terbentuk nih, dia belum ada wick ke bawah gitu. Jadi menurut gua bisa aja Bitcoin itu
kembali mengunjungi area laut tersebut. Seperti di sini nih, dia hampir dikit lagi testing ke MA55, lalu dia pullback ke atas, pullback lagi ke bawah, retracement ya, lalu kejemput MA55, baru dia boom naik ke atas. Buat gue sih gitu. Baru open kan candle ya, weekly. Jadi masih ada kemungkinan dia sweep lagi ke bawah, baru udah ke atas. Jadi ya minggu pertama tuh emang kudu hati-hati lah. Begini ya kurang lebih ya, bisa ngebentuk doji begini nih, week begini. Sebetulnya sih buat gue Bitcoin itu udah ya masih mempertahankan struktur bullish-nya ya. Artinya kemarin kan dia nggak close candle di area bawah MA55-nya. Karena kalau Bitcoin close di bawah MA55-nya itu udah nggak bullish sih. Nah, so far kan masih bullish tuh. Ini sekarang juga masih terbilang cukup bullish ya. Walaupun koreksi kemarin itu cukup dahsyat ya, total selama kurang lebih 30 hari ya, kita tuh ada yang namanya koreksi sampai 23% ya, up to 25% lah. Dan mengingat apalagi ya guys, ini masih di hari Senin, market baru open, US baru mau open beberapa jam lagi ya, 1 jam lagi lah. Itu I think volatilitas masih bisa terbentuk bila kita mengacu pada time frame yang lebih kecil ya, seperti 15 menit. Kuncinya buat gua, kita bisa tandain ini nih. Ini adalah previous high dari harga sebelumnya ya. Bila Bitcoin terkena rejection di harga segitu, berapa tuh? 107 ya, persis. Kalau ada rejection dari harga 107, itu memang menandakan ya Bitcoin masih bisa untuk dia turun lagi. Entah cuman retest terhadap order block di area sini maupun sini juga bisa. Ini plan A. Plan B-nya gimana? Plan B-nya sih bisa kembali retest ke MA50. Ya, sebelum dia ke sana. Sebelum dia OTW lagi dah gitu. Jadi harga-harga segini tuh ya bisa dia testing. Ya I think maksimum banget tuh 97 lah. Jadi volatilitas kemungkinan akan kita hadapi di depan mata ya, bentar lagi menunggu US Open. So maybe this is the ya kalian bisa pertimbangan lah. Ini di sini ada opportunity sih buat gua, buat short position ya. Tinggal kalian mau atau enggak memanfaatkan
opportunity-nya. Oke guys, mungkin segitu dulu ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman bila video ini memang bermanfaat untuk kalian menambah insight seputar market Bitcoin. Oke guys, thank you. Bye bye.